eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put out the power and love. Sing it's holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love, singing holy, holy, holy. See you like high and up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love, singing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. I wanna see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Good morning Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat ALC dan juga semua Bapak Ibu Saudara yang join via online atau menyaksikan video ini. Saya percaya dan saya berharap kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan sukacita dan ada damai sejahtera. Nah, sebelum saya akan bagikan firman pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk dikuatkan dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini adalah terang dan pelita bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat. Tapi firman-Mu ini akan membawa pengharapan bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, biarlah semua yang hamba-Mu perkatakan, firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur di tanah hati kami sehingga kami percaya Tuhan, benih firman-Mu Tuhan boleh mengakar, bertumbuh dan berbuah. Dan sehingga banyak orang boleh mengalami sukacita, mengalami berkat, dan bahkan mengenal Yesus yang hidup melalui kehidupan kami pribadi masing-masing. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. So, pagi hari ini saya akan bagikan judul khotbah saya beri judul Reset. Saya beri judul Reset. Nah, dulu pertama kali waktu saya belajar komputer, dulu komputer itu baru pertama kali ada kurang lebih ke tahun 90-an ya. Baru belajar komputer, saya kelas 6 SD. Jadi ada di towernya itu ada 2 tombol kalau kita mau nyalain komputer. Dulu komputer belum ada laptop ya. Pertama kali PC begitu. Ada 2 tombol. Satu tombol on untuk menyalakan dan ada satu tombol kecil namanya tombol reset. Bapak Ibu Saudara, bahkan kita sekarang di beberapa tahun berikutnya kita tahu bahwa di setiap handphone
Itu kalau misalnya handphone kita mengalami lag gitu ya, ada masalah nih sama handphone kita, apa yang biasa kita lakukan? Kita reset. Kalau dulu cabut baterai, ingat gak? Kalau handphone rusak gitu ya, zaman dulu cabut baterai. Nah, itu istilahnya adalah apa? Istilahnya di reset atau diulang kembali. Kita pasti familiar ya untuk lakukan hal tersebut. Nah, reset di sini artinya adalah memulai kembali atau mengatur kembali dari awal. Reset di sini artinya memulai kembali atau mengatur kembali dari awal, atau istilahnya mungkin restart, reset, restart. So, Bapak Ibu Saudara, tapi ada juga keadaan di mana secara otomatis reset itu juga diperlukan. Misalnya terjadi kalau kita mau upgrade sistem dalam handphone kita mau upgrade, mau nggak mau handphonenya akan memerlukan kita untuk mereset. Nah, biasanya ketika kita sudah di reset, maka fitur-fitur baru, program-program baru, tambah-tambahan yang baru itu bisa kita gunakan. Tapi nggak akan bisa kita gunakan sebelum kita reset atau restart. Mau di handphone, mau di komputer, mau di apapun. Sekarang yang ada softwarenya, ada elektroniknya, pasti diperlukan yang namanya satu fungsi, yaitu reset. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sebagai manusia ternyata tidak jauh berbeda. Dalam hidup kita sebagai manusia ternyata tidak jauh berbeda sama tadi apa yang sudah saya ceritakan mengenai handphone dan alat-alat elektronik yang ada software yang begitu. Dalam hidup kita, terkadang Tuhan juga mereset hidup kita. Terkadang kita harus memulai kembali hidup kita dari awal. Kita harus memulai semua kembali dari awal. Kita harus reset lagi hidup kita dari awal. Memulai kembali, mengatur lagi kembali semua dari awal. Kemarin saya baru pindah rumah tahun 2020. Apapun yang saya lakukan, saya harus riset dari awal. Ini taruh di mana? Seperti awalnya baru pertama kali masuk ke rumah, baru harus mengulang semua lagi dari awal. Mengulang semua lagi dari awal. Nah, ini adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ingat apa yang saya share minggu lalu? Nah, minggu lalu kita belajar di Kisah Rasul 9 ya, Bapak Ibu Saudara, mengenai perjalanan Paulus ke Damaskus. Di mana dalam perjalanan tersebut Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dan perjalanan itu apa yang terjadi ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Ada perubahan dalam hidup Paulus. Nah, di sini terjadi ketika Tuhan mau mengupgrade hidup Paulus ya. Ada sebuah software nih yang Tuhan mau pasang di Rasul Paulus. Ada sebuah software yang Tuhan mau pasang, yaitu kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, dan ini mau diinstal di software atau di otak atau di pemahaman mengenai Rasul Paulus. Nah, perjumpaan Paulus dengan Tuhan membuat Paulus itu di-upgrade. Dia di-update mengenai kebenaran yang baru. Tadinya Paulus cuma tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu ada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tapi setelah perjumpaan dengan Tuhan, dia di-update lagi mengenai suatu kebenaran yang baru, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Allah yang hidup. Dan kebenaran itu membuat Paulus menjadi pribadi yang baru. Dia menjadi pribadi yang baru. Dia menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan Paulus ini mirip handphone. Kalau saya bisa ini, mirip handphone sebenarnya seperti apa? Kalau kita reset handphone kita nih. Kalau handphone Bapak Ibu Saudara coba reset. Atau kalau misalnya lagi mau update software, update iOS yang baru, mau ngomong, kita harus reset handphone kita. Apa yang terjadi? Blank screen ya. Atau misalnya kalau Bapak Ibu Saudara pakai iPhone, ada logo Apple-nya gitu, warna putih dan ada sedikit garis gitu, progresi dari si upgrade yang sedang berlangsung. Tetapi sisanya apa? Blank screen, black screen, hitam begitu, tidak bisa lihat apa-apa lagi dan bahkan tidak bisa digunakan. Nah, sama hal seperti Paulus terjadi ketika sudah di-upgrade dengan pemahaman baru, pewahyuan baru bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Dia tidak bisa mengerjakan apa-apa.
Selama 3 hari dia tidak bisa melihat. Wow, selama 3 hari dia tidak bisa melihat. Ketika Tuhan riset hidup Paulus, selama 3 hari Paulus tidak bisa melihat. Karena apa? Karena ada sebuah proses riset yang sedang terjadi. Ada proses di mana dia harus benar-benar memahami perjumpaan dengan Tuhan, makna yang akhirnya ini akan membuat hidup Paulus menjadi berbeda, menjadi lebih baik. Dan menjadi yang terpenting adalah dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab juga kita bisa melihat bahwa bukan cuma Paulus, tapi banyak kalau kita lihat di Perjanjian Lama, banyak orang-orang yang dikasihi Tuhan hidupnya mengalami riset, mengulang kembali dari awal, memulai sesuatu hal yang baru. Yang paling terkenal Nabi Nuh. Nuh harus meriset atau merestart kehidupan dia dan seluruh keluarganya di dunia yang baru. Ya, nah ini proses risetnya Nuh ini proses blank screen-nya lama juga ya, cukup lama. Dia harus berada di bahtera, tidak tentu kapan harus keluarnya. Tidak tentu dia harus menunggu burung yang menaruh, yang dia harus menunggu pelangi. Dia harus menunggu burung yang menaruh batang pohon sampai akhirnya dia tahu bahwa dia harus keluar. Dia harus menunggu, Bapak Ibu Saudara. Nuh mengalami the restart proses dalam hidupnya. Begitu juga dengan Abraham. Dia harus mengulang lagi semua kehidupannya dari awal. Bayangkan 75 tahun umur Abraham ketika Tuhan mau Abraham untuk keluar pergi ke tanah perjanjian. Abraham memulai sesuatu yang baru. Abraham meriset lagi hidupnya. Berikutnya siapa lagi? Musa. Dia sudah menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Dia menjadi orang yang ahli waris tahta di Mesir. Orang nomor 3 kalau nggak salah ya. Jadi yang terjadi adalah apa? Musa harus meriset hidupnya kembali. Dia harus meninggalkan gelar kebangsawanannya itu. Kalau bisa nonton film Musa, kayaknya bagus nih. Bahwasanya dia Tuhan bawa untuk pergi keluar dari Mesir menggembalakan anak domba. Di riset hidupnya. Apakah selesai sampai di situ saja? Tidak. Tuhan juga harus riset hidupnya lagi ketika dia harus balik lagi ke Mesir dan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Banyak proses riset dan kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab banyak sekali, tapi yang luar biasa, yang paling luar biasa adalah ini. Bukan cuma manusia saja, Bapak Ibu Saudara, yang mengalami proses riset seperti ini. Bahkan Tuhan sendiri mengalami proses yang serupa ketika Firman menjadi manusia. Kemarin bulan Desember kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu dahsyat, dia mau mengalami proses sama seperti manusia, dilahirkan di dalam dunia dalam bentuk darah dan daging. Ini proses riset yang gak mudah. Kalau kita melihat Tuhan yang luar biasa, dia mau jadi manusia, ini bukan proses upgrade. Kalau kita melihat, kita seperti proses downgrade dong. Dari Tuhan ke jadi manusia, downgrade dong. Tapi rencana Tuhan luar biasa. Proses yang sebenarnya kita lihat ini downgrade, menurut Tuhan ini adalah proses upgrade bagi dia. Kenapa? Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap manusia. Begitu besar kasih Tuhan terhadap manusia. Tuhan tidak mau manusia binasa. Sehingga dia mau menjadi serupa dengan kita manusia. Sehingga kita bisa diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. So, Bapak Ibu Saudara, riset adalah sebuah proses di dalam kehidupan kita. Nah, 2020 saya merasa Tuhan banyak meriset kehidupan saya pribadi. Siapa dari kita yang merasakan hal yang sama nih? 2020 merasa nggak kita di riset? Boleh angkat tangan? Saya rasa bukan cuma saya aja, tapi banyak juga yang mengalami proses di mana 2020 tuh kayak serasa di reset, serasa blank screen semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini adalah bagian dari rencana Allah ya. Saya percaya proses riset adalah bagian dari rencana Allah. Bahkan ketika kita memasuki tahun 2021,
Di tengah pandemi ini mungkin kita masih seolah-olah meraba-raba ya, nggak bisa melihat dengan jelas. Semua serba tidak pasti. Masih sedikit gelap, belum begitu terang. Tapi pagi hari saya mau mengingatkan kita semua, mengencourage kita semua bahwa Tuhan sedang mengupgrade hidup kita. Tuhan sedang mengupgrade hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan saya percaya ketika Tuhan upgrade kita, kita akan menjadi manusia yang baru. Kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita. Bilang kiri kanannya, kamu akan di-upgrade sama Tuhan. Yes, kita akan di-upgrade sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan reset hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bulan Januari ini tema kita kan saya mau melihat. I wanna see Jesus. Dan saya percaya dengan mata rohani kita bisa bisa kerja Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah bawa kita sampai pada hari ini. Kita melihat proses berapa tahun ke belakang bagaimana Tuhan membawa kita sampai kita bisa seperti ini. Dan saya percaya kalau kita bisa melihat dengan mata rohani kita, wah, betapa Tuhan begitu baik. Meskipun banyak hal-hal yang mungkin sulit kita terima, tapi kalau kita lihat secara garis besar, wah, betapa Tuhan begitu baik. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan masih bisa berikan kesempatan kita untuk ada di dalam keluarga dan juga bisa bekerja dan banyak hal. Tuhan masih, kalau kita masih hidup saat ini, kita masih bisa melihat khotbah pagi hari ini gitu, atau saya bisa share firman pagi hari ini, kita hanya membuktikan satu hal: Tuhan baik dan Tuhan sedang bekerja. Tuhan baik dan Tuhan sedang bekerja. So, ya kita harus bisa melihat dengan mata rohani kita bahwa Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya bahwa misalnya lahir baru, kalau kita mendengar istilah lahir baru, ini bukan, saya percaya ini bukan proses cuma satu kali aja. Lahir baru adalah proses yang kita alami berulang-ulang, terus menerus. Lahir baru terus menerus terjadi dalam hidup kita. Nah, inilah yang disebut dengan proses upgrade. Ketika kita lahir baru, kita di-reset. Kita di-reset untuk menerima kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja dan Dia adalah Juru Selamat pribadi kita. Dan setiap kali kita di-reset, diulang lagi bahwasanya kita percaya, oh, Tuhan itu Yesus. Yesus itu Tuhan. Dan Dia Raja. Dan Dia adalah Juru Selamat pribadi kita. Dia menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Dia keselamatan kita dari setiap hal permasalahan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Yesus ini Raja, Dia adalah Tuhan. Berarti kita sedang mengalami lahir baru. Kita dengan segenap hati kita percaya dan tahu bahwa, wah, terima kasih, Tuhan selamatkan saya. Itulah proses lahir baru. Dan kita di-reset ketika kita mengalami hal demikian. Sebab Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Dia adalah ciptaan baru. Saya percaya 2021, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita di-reset button kita dia. Wah, saya mengalami Tuhan lagi. Tahun 2021, di dalam 2020, wow, kita sedang mengalami reset button. Dan ketika kita sudah di-reset, berarti Tuhan sedang mau upgrade hidup kita. Tuhan mau upgrade hidup kita. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita akan menjadi new creation di tahun 2021. Nah, proses Tuhan menjadikan kita manusia baru at the best version nih. Bapak Ibu Saudara, 2021, 2021. Taruh nama depan kita di situ. Titik-titik 2021. 2021. Ini berarti version, the best version. Saya Handy 2021. Wow, this is the best version. Karena apa? Karena saya mau diubah, hidup saya diubah. Ayo katakan, the best version 2021. Taruh nama depan kita 2021. Wow, Tuhan sedang mau upgrade kita. Tapi ingat, kita harus melalui proses reset button. Kalau kita di reset, nah ini dia. Ada dua hal yang saya mau ingatkan bagi Ibu Saudara. Ketika kita
mengalami reset, memulai semua kembali dari awal, memulai semua dari awal, memulai suatu hal yang baru. Dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah sama halnya seperti handphone. Kalau kita mau upgrade, dia harus apa? Nomor satu, dia harus terkoneksi. Handphone harus terkoneksi sama jaringan, sama network. Kalau nggak terkoneksi sama jaringan, sama network, maka si upgrade itu, software itu nggak bisa tertransfer. Terkoneksi bukan cuma sama jaringan internet, tapi juga harus terkoneksi sama listrik. Jadi dua, terkoneksi sama listrik. Kalau nggak terkoneksi, lagi di-update, mati handphone. So, Bapak Ibu Saudara, terkoneksi. Jangan lupa, dalam hidup begitu juga. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana kita terkoneksi dengan Tuhan? Berdoa, berpuasa, bersekutu, baca dan merenungkan firman, belajar firman Tuhan. Kembali lagi ke mana? Ke basic. Berdoa, berpuasa, bersekutu, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan. Bapak Ibu Saudara, kita lakukan itu semua, berarti kita terkoneksi. Nah, menjadi masalah adalah susah kan terkoneksi. Susah nih terkoneksi. Kenapa susah terkoneksi? Kenapa susah terkoneksi? So, pastinya satu hal, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sibuk dengan hal-hal lain. Kita sibuk dengan hal-hal lain. Kita lagi asik nih sama hal-hal lain. Inilah yang membuat kita sulit untuk terkoneksi sama Tuhan. Mungkin kita lagi asik. Tapi kalau kita nggak terkoneksi, hidup kita bakal di situ-situ aja. Hidup kita nggak akan mengalami namanya upgrade. Mungkin kita asik, tapi nggak sadar ternyata, wah cepat sekali ya waktu berjalan. Wah, udah berapa tahun ya dilewati begitu saja. So, Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu, kita semua, saya juga belajar, saya ngomong sama diri saya sendiri juga, jangan menyesal. Kemudian, jangan menyesal. Oleh sebab itu apa? Kita harus seize the moment. Kita harus ingat, hidup itu bukan cuma sekedar mengalir begitu saja. Nanti, sudah telat ya, udah umur segini. Enggak. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, ayo, mari kita terus terkoneksi. Kita mau terus-menerus fokuskan hidup kita dalam berdoa. Pastilah kita kan kalau sebelum makan berdoa ya. Apapun yang kita lakukan, pastikan kita selalu awali dengan doa. Doa kan bisa dalam hati. Doa adalah nafas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dalam pikiran perkataan kita, itu adalah sebuah doa kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita juga berpuasa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita bersekutu bersama saudara-saudara seiman, ini adalah bagian dari kita mau terkoneksi sama Tuhan. Nah, pernah nggak kita lupa upgrade handphone kita? Pernah ya, kita lupa upgrade handphone kita. Kok lama-lama handphone kan kayak seperti lag gitu ya. Ternyata kita lihat, oh iya ya, harus di-upgrade. Pantesan nge-lag, nge-hang, karena softwarenya harus di-upgrade. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Pastikan hidup kita terus-menerus di-update, di-upgrade oleh kebenaran firman Tuhan, oleh apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, oleh kerja Roh Kudus di dalam hidup kita. So, tetap terkoneksi. Yang kedua adalah stay positif di dalam Tuhan. Tetap positif di dalam Tuhan. Kita hidup ini harus positif di dalam Tuhan. Jangan kaget kalau memang harus di-reset ya. Kalau semuanya tidak pasti, semuanya serba gelap begitu ya. Sama seperti handphone kalau di-reset gelap gitu. Jangan takut, jangan khawatir, tapi kita harus tetap positif di dalam Tuhan. Ada tetap harus positif di dalam Tuhan. Sama seperti Paulus, dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Tetapi dia tetap positif di dalam Tuhan sehingga dia bisa melihat. Dan akhirnya dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. So, bagaimana untuk bisa stay positif di dalam Tuhan? Nah ini dia. Saya percaya stay positif di dalam Tuhan adalah bukan tindakan pasif, tapi adalah tindakan aktif. Jadi kita tidak bisa stay positif dan tidak melakukan apa-apa. Enggak. Kalau kita mau stay positif, mau nggak mau kita harus aktif. Dan bagaimana cara aktif? Nah ini Rasul Paulus, dia setelah dia lewati proses itu semua, bayangkan dia buat 50%
perjanjian baru dia tulis. Dan salah satu hal yang kita mau belajar pagi hari ini adalah singkat saja. Rasul Paulus ingin kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, Tuhan, Rasul Paulus ingin kita pakai nih. Karena dia sudah lewati semua itu. Dia ingin kita pakai perlengkapan senjata Allah. Nah, ada 3 hal yang kita bisa kita bisa bahas bagaimana untuk stay positif. Yang pertama adalah kita harus pegang kebenaran dan keadilan. Ya, kita harus pegang kebenaran dan keadilan. Rasul Paulus bilang di Efesus 6:14, jadilah berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nomor 1, stay positif, kita harus pegang kebenaran dan keadilan. Pegang kebenaran seperti apa? Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia media di sini, di mana semua orang bebas bicara apa aja, bisa bicara apa aja, dan semua orang bisa dengar itu semua karena media. Semua orang, makanya di Indonesia ada undang-undang ITE. Ya, ada bagusnya juga sebenarnya undang-undang ITE ini. Kalau di sini kan di Amerika nggak ada ya, orang bisa bicara apa aja. Tapi di Indonesia ada bagusnya juga karena harus diatur gitu. Jangan hoax. Nah, ini dia. Banyak hal yang kita harus benar-benar cermati di dalam ini. Kita harus tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita harus melihatkan fokus mata kita kepada Yesus. Nah, ini dia. Ini bicara soal apa? Kita harus tahu bahwa kebenaran ini adalah yang bisa kita dapatkan di dalam perenungan doa kita. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pegang kebenaran. Kebenaran saja cukup? Tidak. Kita juga harus pegang keadilan. Nah, ini dia. Banyak orang yang diperlakukan tidak adil sebenarnya. Ya, banyak orang di sekitar kita yang diperlakukan tidak adil. Dan mereka itu semua tidak bisa ngomong. Nah, bagian dari kita untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang yang ditindas atau diperlakukan tidak adil. Tugas siapa? Tugas kita semua. Tugas Bapak Ibu Saudara. Untuk memegang kebenaran dan juga keadilan. Dua hal ini adalah seperti sisi dua dari satu mata koin. Tidak bisa dilepaskan. Dan kalau kita pegang ini semua, kebenaran dan keadilan, kita akan stay positif. Kita akan bisa positif karena ada yang diperjuangkan. Kita tahu ini yang benar nih. Yang benar ini. Kita hidup sekarang apalagi semua serba relatif. Enggak, kebenaran adalah firman Tuhan. Inilah kita semua bisa baca. Kita semua bisa lihat. Ada pola-pola. Ada kebenaran-kebenaran yang sebenarnya tidak berubah. Ya, dunia teknologi bisa berubah. Tapi yang namanya hakikat. Nah, ini dia. Di sini nih, hakikat kebenaran sejati. Ada di dalam firman. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Oleh sebab itu, mari kita terus melihat Yesus di dalam pengiringan hidup kita. Nah, yang kedua adalah apa yang kita harus pakai dalam perlengkapan senjata rohani kita adalah kerelaan. Berkasutkan kerelaan. Kasut kerelaan. Dan ketopong keselamatan. Nah, ini ketopong itu kepala ya. Jadi bicara soal apa? Bahwasanya kita harus memberi. Kita harus mau rela apa? Rela lepaskan semua itu untuk perbesaran kerajaan surga. Apa aja, waktu, tenaga, uang kita. Mau gak mau kita harus berkorban. Supaya apa? Supaya kita stay positif. Istilahnya korban ya. Gimana kalau api itu bisa menyala-nyala begitu besar? Karena ada korban bakaran. Nah, ini, kalau kita merasa lesu, merasa lemes kayaknya, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus berikan lagi waktu kita. Kita harus berikan lagi tenaga kita. Kita harus berikan lagi persembahan kita, uang kita mungkin. Untuk supaya apa? Untuk supaya apinya menyala-nyala. So, apa yang paling mahal? Waktu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kan uang, tenaga itu terbatas. Tapi yang paling mahal adalah waktu. Satu hari 24 jam. Waktu itu nggak bisa diulang lagi, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita buang waktu kita asik sama hal-hal yang mungkin sifatnya sementara. Tapi marilah kita pakai mungkin 10% dari waktu kita 24 jam. Berapa tuh? 2 jam? 3 jam? Untuk kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita belajar, untuk kita berdoa. So, saya percaya Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita lakukan itu semua, kita relakan waktu kita, tenaga kita akan stay positif. Dan yang ketiga, yang terakhir, biar stay positif dalam Tuhan, dan kita harus perkatakan firman Tuhan di dalam doa kita. Perkatakan firman Tuhan di dalam hati kita, di-recite dengan mulut lidah kita, sehingga kita bisa mendengarkan. Firman Tuhan di Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan perisai iman, dan sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, Ibrani. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan karunia bahasa roh, berbahasa roh lah di kamar-kamar doa pribadi kita. Dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita perkatakan firman kita, misalnya kita sedang merasa takut, katakan janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Misalnya kita merasa takut, kayaknya ada roh, ada seperti roh jahat begitu ya. Perkatakan bahwasanya firman Tuhan berkata, tunduk dan lawanlah si iblis, maka dia akan lari. Usir dalam nama Yesus, pergi. Kalau kita merasa, saya percaya, ingat, roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ingat itu, perkatakan, harus diperkatakan dengan mulut lidah kita. Ngomong kita harus hafal dong firman Tuhan. Iya, kita harus baca, hafal, gampang. Ya, dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tinggalkan 2020, tinggalkan dosa-dosa kita yang lama. Sudahlah, enough is enough. Ayo, mari maju di dalam 2021. Kita mau jadi the best version in 2021. Susah, perkatakan firman. Di dalam Yesus, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan baru sudah datang. Tidak ada yang mustahil tidak dengan Tuhan. Bersama manusia tidak mustahil, tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Ibu Saudara, stay positif dan tetap terkoneksi. Dan pastikan kita mau di-reset sama Tuhan. Karena ketika kita di-reset sama Tuhan, kita akan memulai suatu hal yang baru. Dari awal, yes, it's okay. Tapi kita akan menjadi yang terbaik. Versi terbaik kita di tahun 2021. Yuk, sama-sama mau di-reset sama Tuhan. Mungkin banyak dari kita nggak mau di-reset karena sudah nyaman mungkin dengan keadaan kita. Tuhan mau kasih kita yang terbaik. Kenapa kita settle sama yang biasa-biasa aja? God wants to give us the best. Don't settle for less. So mari, siap untuk di-reset. Sama-sama mau di-reset. Dan tetap terkoneksi dan stay positif di dalam firman Tuhan. Stay positif di dalam Tuhan. So ini aja yang saya mau share pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati. Mari kita mau di-reset sama Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang versi terbaik dari diri kita di tahun 2021. Ditundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu Tuhan tidak tergoyahkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Raja yang menguasai segalanya Tuhan. Dan kami percaya bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Kami siap untuk di-reset di tahun 2021 ini menjadi pribadi-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami mau stay positif di dalam Engkau. Kami mau stay positif di dalam Engkau. Dan kami juga mau terus terkoneksi di dalam Engkau. Tuhan, ampuni kami Tuhan ketika masih banyak kami berjalan jauh dari jalan pagi hari ini. Kami mau bertobat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mau benar-benar mau komitmen lagi Tuhan mengikuti Yesus. Jadikan dia Tuhan dan juru selamat pribadi, boleh taruh tangan kananmu di dada. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat karya penebusan-Mu di kayu salib. Dan kami percaya darah-Mu Tuhan, darah yang mahal itu tercurah untuk kami bisa dibebaskan dari kutuk dosa. Kami bisa dibebaskan Tuhan dari kemalasan. Kami bisa dibebaskan dari kesombongan. Kami bisa dibebaskan dari banyak sekali dosa-dosa yang begitu membelenggu. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya ada pelepasan. Kami percaya ada kesembuhan. Kami percaya ada pemulihan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menjadi pribadi yang baru. Menjadi ciptaan yang baru Tuhan.
di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan yang hidup, Roh-Mu Tuhan yang berkuasa bisa mengingatkan kami dan berkuasa untuk mengubahkan hidup kami, di-upgrade menjadi lebih baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat pengutusan dari Tuhan. Bila Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mau terima sukacita-Mu Tuhan, kami mau terima damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam Engkau, kami adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Memasuki tahun 2021 Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan genapi janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang diketemui dua belah tangan ini, kami pastikan Tuhan buat berhasil. Dan kami tahu Tuhan akan bawa kami naik-naik dan tidak pernah turun, menjadi yang di atas dan yang bukan di bawah. Dan kami bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan lain. Kami percaya juga kami diberi kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan pengharapan dan damai sejahtera dari Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami dipelihara. Patahkan kuasa-kuasa jahat, dan biarlah Roh-Mu yang hidup boleh hidup bersama kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan bagi bangsa-bangsa. Saksi-Mu Tuhan sampai ke ujung dunia. Terima kasih, kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Maka jiwa sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.